Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya, Dia Framitasari. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi, yaitu rangkuman materi setelah UTS mata kuliah Matematika Diskrit yang diampu oleh Ibu Nita Putri Utami MPD. Simak terus ya videonya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Baik, di sini saya Dia Framitasari dengan NIM 1914040025 akan menjelaskan rangkuman materi setelah UTS mata kuliah Matematika Diskrit yang diampu oleh Ibu Nita Putri Utami MPD. Materi yang pertama ada relasi rekursif atau recurrence relation. Yang kedua, ada konsep dasar poset, lattice, aljabar Boole, dan gerbang logika. Kemudian yang ketiga, ada konsep dasar graf, derajat titik, penyajian dengan matriks, lintasan terpendek, algoritma Dijkstra, pohon, dan pohon rentang. Yang pertama, kita masuk kepada relasi rekursi. Relasi rekursif. Suatu relasi rekursi untuk sebuah barisan AN merupakan sebuah rumus untuk menyatakan AN ke dalam satu atau lebih suku-suku sebelumnya dari barisan tersebut untuk suatu bilangan bulat non-negatif N. Suatu barisan disebut solusi dari sebuah relasi rekursi jika suku-suku pada barisan tersebut memenuhi relasi rekursinya. Contoh, misal AN barisan yang memenuhi relasi rekursi. AN sama dengan AN dikurang 1 dikurang AN dikurang 2 untuk N besar sama dengan 2. Lalu, misalkan A0 sama dengan 3 dan A1 sama dengan 5. Tentukan nilai A2 dan A3. Jawab, karena A2 sama dengan A1 dikurang A0, maka A2 sama dengan 2. Karena A3 sama dengan A2 dikurang A1, maka A3 sama dengan min 3. Contoh kedua, untuk bilangan bulat non-negatif N, apakah barisan AN sama dengan 3N, AN sama dengan 2N, dan AN sama dengan 5 memenuhi solusi bagi relasi rekursi AN sama dengan 2AN dikurang 1 dikurang AN dikurang 2? Jawab, langkah yang pertama kita misalkan AN sama dengan 3N untuk bilangan bulat non-negatif N. Maka, AN sama dengan 2AN dikurang 1 dikurang AN dikurang 2. AN sama dengan 2 dikali 3 dikali N dikurang 1 dikurang 3 dikali N dikurang 2. AN sama dengan 3N. Maka, AN sama dengan 3N merupakan solusi bagi relasi rekursi AN sama dengan 2AN dikurang 1 dikurang AN dikurang 2. Langkah yang kedua yaitu kita misalkan AN sama dengan 2N untuk bilangan bulat non-negatif N. Maka, AN sama dengan 2AN dikurang 1 dikurang AN dikurang 2. AN sama dengan 2 dikali 2 dikali N dikurang 1 dikurang 2 dikali N dikurang 2. AN sama dengan 2N dikurang 2N dikurang 2. AN sama dengan 2N dikali 1 dikurang 14 sama dengan 2N dikali 34 tidak sama dengan 2N. Maka AN sama dengan 2N, bukan merupakan solusi bagi relasi rekursi AN sama dengan 2AN dikurang 1 dikurang AN dikurang 2. Langkah yang ketiga, kita misalkan AN sama dengan 5 untuk bilangan bulat non-negatif N. Maka AN sama dengan 2AN dikurang 1 dikurang AN dikurang 2. Maka AN sama dengan 2 dikali 5 dikurang 5. AN sama dengan 5. Maka AN sama dengan 5 merupakan solusi bagi relasi rekursi AN sama dengan 2AN dikurang 1 dikurang AN dikurang 2. Yang kedua ada konsep dasar poset, lattice, aljabar Boole, dan gerbang logika. Yang pertama itu kita akan membahas konsep dasar poset. Suatu relasi biner dinamakan sebagai suatu relasi pengurutan tak lengkap atau relasi pengurutan parsial, partial ordering relation, jika ia bersifat refleksif, antisimetrik, dan transitif. Ilustrasinya, kita misalkan A sebuah himpunan bilangan bulat positif dan R sebuah relasi biner pada A sedemikian rupa sehingga AB ada di dalam R jika A membagi habis B.
Karena jika A membagi habis B, berarti B tidak membagi habis A kecuali A sama dengan B. R adalah sebuah relasi antisimetrik. Tolak setangkup. Karena setiap bilangan bulat membagi habis dirinya sendiri, R merupakan suatu relasi refleksif atau memantul. Karena jika A membagi habis B dan B membagi habis C, maka A membagi habis C. R adalah sebuah relasi transitif atau menghantar. Dengan demikian, R adalah sebuah relasi pengurutan parsial. Kemudian kita masuk pada contoh, himpunan Z plus adalah himpunan bilangan bulat positif. Relasi kecil sama dengan atau kurang atau sama dengan adalah sebuah partial order pada Z plus. Hal ini berlaku pula pada relasi besar sama. Jawab, bila AB ada di dalam R jika A kecil sama dengan B. Karena setiap bilangan bulat sama dengan dirinya sendiri. Itu dinamakan dengan refleksif atau memantul. Karena A kecil sama dengan B dan B kecil sama dengan A kecuali A sama dengan B. Itu antisimetris. Jika A kecil sama dengan B dan B kecil sama dengan C, maka A kecil sama dengan C. Itu transitif atau menghantar. Kemudian kita masuk kepada lattice. Sebuah lattice adalah sebuah poset L yang setiap himpunan bagiannya AB memiliki dua elemen, yaitu A least upper bound dan A greatest lower bound. Kita notasikan least upper bound LUB AB dengan AB dan kita sebut join antara A dan B. Sedangkan greatest lower bound atau GLB AB dengan AB dan disebut mid antara A dan B. Struktur lattice sering terlihat dalam perhitungan dan aplikasi matematika. Contoh, jika N adalah sebuah bilangan bulat positif dan Dn adalah himpunan dari semua bilangan bulat positif pembagi N. Dn adalah sebuah lattice berdasarkan hubungan keterbagian. Dn sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 10, dan 20. Kemudian kita masuk kepada yang ketiga, aljabar Boole. Dalam aljabar Boole, baik konstanta maupun nilai suatu variabel hanya diizinkan memiliki dua kemungkinan harga atau biner, yaitu 0 dan 1. Variabel aljabar Boole sering digunakan untuk menyajikan suatu tingkat tegangan pada terminal suatu rangkaian. Aljabar Boole lebih cocok digunakan untuk rangkaian digital dibandingkan dengan aljabar yang lain. Dalam aljabar Boole tidak ada pecahan, desimal, bilangan negatif, akar kuadrat, akar pangkat 3, logaritma, bilangan imajiner, dan sebagainya. Postulat atau operasi dasar dalam aljabar Boole. Yang pertama, penjumlahan logika atau OR dengan simbol operasi plus, tanda plus. Yang kedua, perkalian logika atau N dengan simbol operasi titik, tanda titik, atau tanpa tanda sama sekali. Yang ketiga, komplementasi atau NOT atau inversi dengan simbol operasi min atau garis di atas variabel. Kemudian kita masuk kepada contoh. Buktikan bahwa untuk sembarang elemen A dan B aljabar Boole maka kesamaannya berikut. A ditambah A inverse B sama dengan A ditambah B. Dan A inverse ditambah B sama dengan AB adalah benar. Penyelesaian yang pertama, A ditambah A inverse B sama dengan A ditambah AB ditambah A inverse B itu hukum penyerapan. Yang kedua, A ditambah AB ditambah A inverse B itu hukum asosiatif. Sama dengan A ditambah A inverse B hukum distributif. Sama dengan A ditambah 1 ditambah B hukum komplement. Sama dengan A ditambah B hukum identitas. Langkah yang kedua yaitu A dikali A inverse ditambah B sama dengan A dikali A inverse ditambah AB.
Itu hukum distributif sama dengan 0 ditambah AB, hukum komplement sama dengan AB, hukum identitas. Yang keempat ada gerbang logika. Penggunaan alat digital sudah menjadi kebutuhan utama di era modern, di mana ia dapat digunakan untuk berbagai macam hal. Namun, tahukah Anda bagaimana perangkat digital dapat berfungsi dengan baik? Jawabannya terdapat pada komponen paling dasar atau biasa disebut sistem gerbang logika atau logic gate. Sistem ini berfungsi dengan adanya input dan output yang memakai teori aljabar Boolean. Teori ini menyebutkan terdapat dua kode paling dasar sistem digital, yaitu 1 yang berarti true dan 0 yang berarti false. Fungsi sistem gerbang logika atau logic gate adalah sebagai perintah atau penerjemah, di mana ia menghubungkan banyak perangkat atau komponen di dalamnya, mulai dari IC atau integrated circuit, transistor, dioda, optik, relay, dan beragam perangkat elektronik lainnya. Umumnya, dalam sebuah chip alat elektronik mempunyai jutaan sistem gerbang ini. Setiap gerbangnya memiliki tujuan atau fungsi berbeda. Namun secara garis besar, ia dapat dikelompokkan menjadi beberapa rangkaian, mulai flip-flop, counter, multiplexer, demultiplexer, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk kepada poin yang ketiga, yaitu konsep dasar graf, derajat titik, penyajian dengan matriks, lintasan terpendek, algoritma Dijkstra, pohon, dan pohon rentang. Yang pertama, kita masuk kepada konsep dasar graf. Suatu graf G adalah pasangan FE, yang mana V adalah himpunan tak kosong yang anggotanya disebut vertex, dan E adalah himpunan yang anggotanya adalah pasangan-pasangan tak berurut dari vertex V dan disebut edge. Secara umum, graf diartikan sebagai diagram yang mana vertex ditampilkan berupa titik dan dinotasikan dengan FI. I sama dengan 1, 2, 3, dan sampai seterusnya. Dan H ditampilkan berupa garis yang menghubungkan dua vertex, VI, VJ. Dan dinotasikan dengan EK. K sama dengan 1, 2, 3, titik-titik sampai Q. VI dan VJ disebut vertex ujung dari edge EK. Contoh dari suatu graf. Nah, di sini ada beberapa titik V1, V2, V3, V4, V5, V6. Kemudian kita masuk kepada yang kedua, yaitu derajat. Derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Notasi dV. Tinjau graf G1. D1 sama dengan D4 sama dengan 2. D2 sama dengan D3 sama dengan 3. Tinjau graf G3. D5 sama dengan 0, simpul terpencil. D4 sama dengan 1, simpul anting-anting atau pendan vertex. Tinjau graf G2. D1 sama dengan 3, D2 sama dengan 4. D1 sama dengan 3 itu bersisian dengan sisi ganda. Kemudian D2 sama dengan 4 itu bersisian dengan sisi gerbang atau loop. Contoh 2, diketahui graf dengan 5 buah simpul. Dapat kita menggambar graf tersebut jika derajat masing-masing simpul adalah A, 2, 3, 1, 1, 2. B, 2, 3, 3, 4, 4. Penyelesaian A tidak dapat karena jumlah derajat semua simpulnya ganjil. 2 ditambah 3 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 2 sama dengan 9. Kemudian yang B dapat karena jumlah derajat simpulnya genap. 2 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 16. Kemudian kita masuk kepada pembahasan yang ketiga, yaitu penyajian dengan matriks. Di dalam suatu graf, seringkali perhitungan-perhitungan yang dikerjakan akan lebih sederhana bila graf yang dihadapi dinyatakan dalam bentuk matriks. Bentuk-bentuk representasi matriks dari suatu graf yaitu yang pertama ada matriks adjasensi, yang kedua matriks insidensi, dan yang ketiga matriks ruas.
Contoh yang pertama, di sini ada sebuah graf V1, V2, V3, V4, V5, dan V6. Nah, matriks adjasensi X dari graf berarah di atas adalah X dikurang X, IJ dikurang 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, kemudian 1, 0, 0, 0, 1, 0, 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 0. Kemudian contoh yang kedua, di sini ada graf F1, F2, F3, F4, F5, dan F6. Matriks insidensi Z dari graf berarah tersebut adalah, nah, di sini kita bisa melihat bagaimana bentuk matriks dari graf di atasnya. Kemudian kita masuk kepada pembahasan yang keempat, lintasan terpendek. Lintasan terpendek itu graf berbobot atau wedge graph. Yang kedua, lintasan terpendek itu lintasan yang memiliki total bobot minimum. Contoh aplikasinya, menentukan jarak terpendek atau waktu tempuh tersingkat atau ongkos termurah antara dua buah kota. Yang kedua, menentukan waktu tersingkat pengiriman pesan atau message antara dua buah terminal pada jaringan komputer. Yang kelima, kita masuk kepada algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra diterapkan untuk mencari lintasan terpendek para graf berarah. Namun, algoritma ini juga benar untuk graf tak berarah. Algoritma Dijkstra mencari lintasan terpendek dalam sejumlah langkah. Algoritma ini menggunakan prinsip greedy. Prinsip greedy pada algoritma Dijkstra menyatakan bahwa pada setiap langkah kita memilih sisi yang berbobot minimum dan memasukkannya dalam himpunan solusi. Kemudian kita masuk kepada contoh node awal 1, node awal tujuan 5. Setiap edge yang terhubung antar node dan telah diberi nilai. Nah, dari 1 menuju 5. Dijkstra melakukan kalkulasi terhadap node tetangga yang terhubung langsung dengan node keberangkatan, node 1, dan hasil yang didapat adalah node 2 karena bobot nilai node 2 paling terkecil dibanding nilai pada node lain. Nilai sama dengan 7 ditambah 0 ditambah 7. Kemudian kita masuk kepada pembahasan yang keenam, yaitu pohon. Pohon adalah graf tak berarah terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Nah, di sini pohon karena dia tidak mengandung sirkuit. Kemudian ini juga pohon karena tidak mengandung sirkuit. Nah, dan ini bukan pohon karena dia mengandung sirkuit. Ini juga bukan pohon karena mengandung sirkuit. Kemudian kita masuk kepada pembahasan yang terakhir, yaitu pohon rentang. Pohon merentang atau spanning tree. Pohon merentang dari graf terhubung adalah upgraph merentang yang berupa pohon. Pohon merentang diperoleh dengan memutus sirkuit di dalam graf. Misalnya di sini ada graf G. Kemudian ini pohon rentangnya ada T1, T2, T3, T4. Ini disebut dengan pohon merentang karena di sini tidak ada sirkuit, di sini juga, sini, kemudian di sini. Setiap graf terhubung mempunyai paling sedikit satu buah pohon merentang. Graf tak terhubung dengan K komponen mempunyai K buah hutan merentang yang disebut hutan merentang atau spanning forest. Aplikasi pohon merentang. Jalan-jalan seminimum mungkin yang menghubungkan semua kota sehingga setiap kota tetap terhubung satu sama lain. Kemudian perutian atau routing pesan pada jaringan komputer. Misalnya contoh, di sini misalkan kita anggap sebuah daerah dari kota A ke kota B. Nah, dari graf ini
kita mendapatkan pohon berentang yang seperti ini. Mungkin cuma itu penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.